wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ibu Waryana SPD, guru kelas 1 SD Negeri 21 Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. SD Negeri 21 Buton di tahun pelajaran 2023-2024 ini sudah 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri berubah. Olehnya itu, saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya bimbing. Kali ini saya akan membagikan video praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Gasing membuat mata pelajaran matematika penyembelahan di kelas 1 menjadi gampang, asik, menyenangkan. Silakan menyaksikan videonya. Latar belakang penerapan judul ini adalah momok pada anak-anak zaman sekarang yang cenderung menakuti pelajaran matematika di kelas. Setiap pembelajaran matematika, anak merasa takut, bosan, atau jenuh karena menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang tersulit untuk dipelajari. Di dalam saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya bimbing, terdapat banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan yang dihadapi itu adalah pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu belum ada. Dilanjutkan juga dengan guru-guru di sekolah saya pun belum paham tentang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tindakan-tindakan untuk mengatasi tantangan ini adalah: 1. Agar mendapat pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. 2. Menonton video-video inspiratif terkait pembelajaran berdiferensiasi dan kurikulum merdeka. 3. Mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan kementerian maupun OPT kementerian. 4. Membangun komunikasi dengan kepala sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi. 5. Berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk sama-sama belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Asesmen kognitif ini perlu diterapkan untuk mengetahui data terhadap murid saya di sekolah sebagai pedoman untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya bimbing. Berdasarkan hasil asesmen ini, saya mendapatkan data pemahaman awal. Ada 10 anak yang paham utuh, 10 anak yang paham sebagian, dan 8 anak yang belum paham. Sedangkan asesmen non-kognitif dilakukan untuk mendapat data tentang gaya belajar murid di kelas. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 8 anak yang memiliki gaya belajar visual, 10 anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, dan 10 anak mempunyai gaya belajar auditori. Sebelum masuk pada tahapan aksi, saya membiasakan murid untuk melakukan kegiatan awal seperti beratur dengan tertib sebelum masuk kelas, mengucapkan salam saat masuk kelas, berdoa sebelum belajar, dan mengecek kehadiran siswa. Pembiasaan ini dilakukan untuk penerapan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan mandiri. Ya, sekarang seperti biasa sebelum kita belajar itu apa dulu yang kita lakukan? Kita harus berdoa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Saya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih Kak Irina. Terus dari Ibu Guru. Anak-anak sekarang sebelum belajar Ibu Guru absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Semua. Alhamdulillah hari ini anak-anakku semuanya hadir di sekolah. Ya. Seperti biasanya supaya kita semangat belajar, ayo semuanya berdiri. Selanjutnya, sebelum belajar, saya memberikan ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar murid saya di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk murid saya di kelas. Ya, kita sudah belajar menulis bilangan 1 sampai bilangan. Ya, sekarang anak-anak kita belajar
materi yang baru yaitu bab 4. Materinya tentang dalam pembelajaran ini saya memadukan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode gasing. Metode gasing ini singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan, di mana ada 3 tahapan dalam metode gasing ini. Yang pertama, kita mulai dari konkret. Dari apa? Pada tahapan konkret ini, guru menunjukkan benda nyata yang digunakan sebagai media. Tujuannya agar anak bisa melihat secara langsung proses penjumlahan dengan media yang kita gunakan. Tahapan yang kedua, abstrak. Tahapan abstrak di sini yaitu menuliskan kalimat matematika berdasarkan proses konkret yang telah kita pelajari tadi. Ya bagus. Jadi harus paham. Kita lanjut lagi dengan tahap yang ketiga, namanya adalah mencongak. Namanya apa? Tahapan yang ketiga, menjongak. Menjongak di sini kita memberikan cara kepada anak untuk cepat memahami konten ajar. Contohnya, pada materi penjumlahan ini, mencongaknya bisa dengan bermain tepuk tangan. Tepuk tangan di sini, anak bisa bermain dengan teman sebangku. Cara bermain seperti ini membuat anak lebih mudah memahami konten materi penjumlahan. Untuk mengecek bagaimana pemahaman anak tentang konten pembelajaran hari ini, saya melakukan evaluasi berdasarkan gaya belajar anak. Untuk gaya belajar visual, saya membuat pohon penjumlahan. Setelah itu mengarahkan proses bagaimana cara menyelesaikan masalah penjumlahan. Setelah itu mengarahkan kepada anak untuk berkolaborasi menjawab soal-soal penjumlahan yang ada. Untuk gaya belajar kinestetik, saya melakukannya dengan bermain olahraga. Setelah itu, mengarahkan kepada murid bagaimana proses permainan tersebut dan memberikan tugas untuk murid berkolaborasi dalam menjawab soal-soal penjumlahan. Gaya belajar auditori, di sini saya menyediakan video penjumlahan dan mengarahkan anak-anak untuk menyimak dengan baik. Selanjutnya, sebelum menyimpulkan, saya melakukan evaluasi secara umum untuk mengetahui pemahaman materi yang dipelajari. Kemudian, dilanjutkan dengan menyimpulkan materi bersama murid. Dan diakhiri dengan sebelum pulang melakukan doa bersama murid. Teman-teman, habis kita sebelum pulang kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Pak Tot. Ada yang ibu guru sebelum pulang. Jadi sebelum pulang jangan lupa kakak kerjakan PR yang susah ketika tadi ya. Namaku Hayarina, saya kelas 1 di SD Negeri 21 Buton. Saya senang belajar matematika sambil belajar sambil bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marlina SPD SD, Kepala SD Negeri 21 Buton. Saya seorang guru SD Negeri 21 Buton yang bernama Wak Ariana SPD sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan siswa di kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik baik dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.